Selamat malam. Kuliah kali ini pembahasan kita sudah berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Pembahasan kali ini tentang desain database, tapi pendekatannya itu dari analisa kebutuhan. Harapan saya, sudah saya bilang di kelas, harapan saya adalah dengan kita punya banyak pendekatan, kita nanti bisa punya banyak senjata untuk bikin sebuah desain database. Kalau yang kemarin dari yang sudah jadi laporan jadi sebuah desain database, sekarang pendekatannya adalah dari nol kemudian kita mendesain database. Materi ini saya bagi jadi dua. Jadi yang materi kali ini masih pembukaan, belum sampai desain database. Lazimnya ketika kita memulai sebuah sistem dari nol, maka kita berhadapan dengan calon pengguna sistem kita. Maka dibutuhkan sebuah kebutuhan atau requirement. Ini tipe requirement alur sistem. Jadi kita harus memetakan setidaknya alur sistemnya itu apa. Jadi ini saya beri sebuah contoh saya berangan-angan nanti ada fasilitas kesehatan di ITATS. Saya yang merancang sendiri, requirement-nya ada 10 poin. Jadi kalian baca baik-baik di 10 poin ini. Saya sudah bikin sejelas-jelasnya ya, biar gampang pemahamannya. Jadi poin pertama berisi tentang alur sistemnya ketika pasien itu punya kartu sudah pernah berkunjung atau belum. Kalau belum pernah berkunjung, jadi harus registrasi terlebih dahulu. Kemudian ada yang di data, itu nomor KTP, nama, alamat, telepon, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian setelah registrasi, baru kemudian dicetakkan sebuah kartu pasien. Kemudian ketika sudah registrasi di lain hari, gak perlu registrasi ulang, cukup hanya menunjukkan kartu pasien. Kan di sana nantinya harus ada ID pasien, nama, nomor, alamat, dan lain sebagainya. Poin nomor 2 adalah setiap registrasi awal pasien itu harus dicatat tanggal registrasinya kapan, kemudian admin di sini adalah petugas administrasi vaskesnya. Siapa itu harus dicatat dalam sistem. Jadi tolong dibedain antara sistem, alur sistem untuk informasi, sistem informasi, sama alur sistem di vaskesnya. Jadi nanti di sini itu kebutuhan untuk sistem. Jadi di sistem itu harus dicatat tanggal registrasinya. Poin nomor 3, jadi setelah punya registrasi, otomatis setiap pasien itu akan mempunyai buku rekam medis. Buku rekam medisnya ada bentuknya fisik, dan nanti karena ada bentuk fisiknya maka wajib juga nanti harus dibikin sebuah sistem atau fiturnya untuk perekaman medis. Jadi setelah registrasi punya buku, baru kemudian akan dicatat. Poin nomor 4 akan dicatat lagi ke sistem kunjungannya ini, kunjungan pasien itu nanti
ke poli mana, dan dokter siapa yang nanti akan dituju. Jadi nanti rencana sistem di sini bisa mengakomodir satu poli, nanti ada banyak dokter. Contohnya dokter dari di poli umum nanti mungkin ada banyak dokter, di poli gigi ada banyak dokter, jadi bisa memilih. Sistemnya siapa yang bikin? Karena ini sistem saya yang bikin, jadi saya settingnya seperti itu. Dan juga nanti harus ada syarat-syarat utamanya, nanti harus punya kartu pasien terlebih dahulu. Jadi yang dicatat nanti adalah ID pasiennya. Kemudian setelah kunjungan, maka perekaman medis atau yang dicatat ketika setelah ditanyain kartu pasiennya mana, polinya kemana, dokternya kemana, yang dicatat lagi adalah berat badan awalnya berapa, tekanan darahnya berapa, tinggi badannya berapa, suhunya tubuh berapa. Dan pencatatan yang awal poin nomor 5 ini dilaksanakan oleh petugas medis. Berbeda sama admin. Admin tadi tugasnya hanya mencatat ke poli mana, ke dokter mana. Tapi kalau sekarang ada bagian sendiri namanya petugas medis. Dia yang bertanya atau menimbang, terus tensi, tekanan darah, tingginya diukur, sama suhu tubuhnya juga diukur. Dilakukan pencatatan di sistem oleh petugas medis. Kemudian setelah dicatat data-data awal, rekam medis yang awal, kemudian pasien ini akan diperiksa oleh dokter. Setelah pemeriksaan, data rekam medis akan ditambahkan. Dari data rekam medis yang awal tadi ditambahkan sekarang data gejala yang timbul. Jadi dokter akan tanya-tanya gejalanya dan dicatat di sistem. Diagnosa dokternya penyakit sakitnya apa, dicatat juga di dokter. Kemudian resep dan tindakan akan juga dicatat di perekaman medis. Untuk poin nomor 6, jadi sekarang sudah mulai diberlakukan di yang saya tahu di rumah sakit Islam Jembersari, di rumah sakit Husada Utama, kalau nggak salah itu sudah dokternya sudah mencatat sendiri. Jadi mungkin kalau di Husada Utama ada asisten dokternya, itu yang pegang komputer dokternya yang nyatat. Jadi dokternya yang observasi pasien, asistennya yang nyatat. Tapi apapun itu, yang dicatat, yang berhak untuk mencatat itu adalah akunnya si dokter. Ini poin dari poin nomor 6. Sekarang kita ke poin nomor 7. Untuk obat di sini dibedain jadi 2. Saya bedain jadi 2 antara yang puyer sama non puyer, atau yang racik atau non racik. Satuan di sini bisa nanti saya ganti sebagai non racik. Maksudnya apa? Kalau obat racik itu akan ada banyak obat yang lain, komponen obatnya ada banyak, enggak hanya satu. Tapi kalau obat non racik itu cuma satu. Kalau kita disuruh minum obat panas mereknya paracetamol, ya nanti kita cuma minum paracetamol. Tapi kalau puyer itu campuran dari berbagai macam obat dan komposisinya berbeda-beda. Dalam setiap setiap obatnya itu pasti ada keterangan obatnya expirednya kapan misalkan, atau harus dihabiskan atau enggak. Kemudian aturan minum, komposisinya,
satu kali minum berapa. Sorry, itu mungkin masuk bisa aturan minum. Nama obat yang diberikan apa. Jadi sistem di sini tidak mengakomodir modul untuk pembelian obat. Jadi hanya perekaman resep obat aja. Untuk poin nomor 6 sama 7, yang melaksanakan pencatatan adalah dokter. Jadi yang nyatat dokter, akunnya dokter, entah nanti punya asisten atau enggak, cuma yang dimasukkan adalah, yang berhak memasukkan adalah yang punya akunnya dokter. Jadi setelah diperiksa dokter, setelah punya resep, kemudian dia akan melakukan pembayaran. Jadi poin nomor 9 adalah pembayaran administrasi didata juga oleh bagian admin. Jadi sudah berbeda modul lagi. Ini modulnya adalah transaksi pembayaran. Jadi ketika periksa ke dokter, mungkin ada dibutuhkan sebuah tindakan. Misalkan kalau kita panas tinggi langsung diberi suntikan, itu pasti ada biayanya sendiri. Biayanya nanti akan dimasukkan di nomor 9 ke transaksi pembayaran beserta biaya dokternya. Poin nomor 10, sebenarnya sudah saya jelaskan di poin nomor 9 tadi. Yang ketinggalan di sini adalah surat rujukan. Jadi selain ada resep dokter, selain ada bukti pembayaran, ketika berkunjung ke dokter ada beberapa saat atau kebutuhan setiap pasien. Nanti kalau dibutuhkan sebuah surat rujukan, maka dokternya nanti akan juga merujuk, dan data-data semua itu harus tercatat dalam namanya sebuah rekam medis, entah di sistem, entah di buku. Yang kita urus yang di sistem. Jadi bagaimana caranya semua data yang tadi saya sebutkan itu semua masuk dalam sebuah sistem, dalam sebuah perekaman medis. Jadi ketika nanti dilihat recordnya misalkan bulan depan berkunjung lagi, akan ketahuan perekaman medisnya kapan pernah berkunjung, sama dokter apa, diagnosanya apa, dikasih obat apa, atau tindakannya kenapa, harus terekam. Tugas pertama kalian, walaupun kemarin sudah saya bilang ada tugas seperti ini, tugas kalian membuat ulang requirement-nya dengan jelas-jelas mungkin. Kasih poin sejelas-jelas mungkin yang bisa kalian informasikan ke saya. Jadinya ketika saya baca requirement kalian, poin-poinnya apa, sudah tergambar jelas maksudnya nanti apa. Tambahkan requirement di sini perjelas dengan alur sistem. Nah, di sini saya bilang alur sistem. Alur sistem dari sebuah vaskes yang nantinya digunakan di ITAT, angan-angannya. Jadi studi kasusnya saya pakai di ITAT, pasien nanti akan ditanya sudah pernah berkunjung atau enggak, atau punya kartu pasien atau enggak. Kalau tidak, nanti ada registrasi pasien. Kalau sudah dicetak kartu pasiennya, kalau sudah dicetak, maka akan dilakukan pendataan kunjungan pasien. Kunjungannya nanti didata adalah yang tadi saya sebutkan di poin nomor berapa tadi ya, kunjungan polinya kemana, dokternya siapa, terus kemudian dicatat juga berat badannya berapa, suhunya berapa, tensinya, dan lain-lain.
Setelah itu dokter memeriksa. Dari pemeriksaan dokter, kalau sudah selesai dilakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, nanti akan dapat namanya bukti pembayaran. Kalau dapat rujukan ke tempat yang lain, maka akan dibuatkan surat rujukan. Kalau tidak, dipulang. Jadi alur sistemnya kelihatannya agak simple, cuma requirementnya harus diperjelas lagi. Jadi ini alur sistemnya. Dengan ini pun kita, kalau kebiasaan bikin desain database, sudah mengira-ngira nanti database-nya harusnya seperti apa. Kemudian dari requirement yang tadi saya sebutkan, kalian juga wajib mendata entitas apa aja yang di sana, atau objek apa. Kita belum ngomong entitas, mungkin objek apa aja yang di sana. Di sana pastinya di Vaskes yang saya bikin, yang saya rancang nanti, Vaskesnya nanti objeknya ada pasien, ada registrasi pasien, ada administrasi atau admin Vaskes, ada rekam medis, ada kunjungan, obat. Obat di sini mungkin bisa saya coret ya, nggak perlu obat. Obatnya nggak di dalam database, jadi obatnya ditulis, cuma nggak perlu ke database karena di sini nggak ada modul pembayaran obat, jadi hanya ada pemberian resep obat. Ada petugas medis, ada poli, transaksi pembayaran. Yang kurang satu adalah rujukan. Kurang satu namanya rujukan. Setelah kalian bikin requirement-nya yang panjang, poin-poin secara narasi, petakan objeknya. Kalau sudah memetakan objek, seharusnya kalian sudah bisa tahu entitasnya apa. Kita kemarin sudah ngomong banyak sekali ngomong entitas, harusnya kalian sudah tahu entitasnya apa dan atributnya ada apa. Di sini ada pasien dengan atributnya yang saya tulis di sini. Ada registrasi berarti data pasiennya apa, nama petugasnya siapa, beserta tanggal registrasinya kapan. Kunjungan di sini saya bagi jadi 3 karena banyak sekali yang diinputkan. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh petugas medis, ada ID pasien atau data pasien, adminnya siapa yang melayani, tanggal kunjungannya kapan, polinya yang mana, dokternya siapa. Kemudian kunjungan yang kedua dilaksanakan oleh yang mencatat adalah yang memasukkan data ke sistem, itu petugas medis. Dia akan mencatat berat badan, tinggi badan, suhu, sama tekanan darah atau tensi. Data kunjungan yang ketiga ini dilaksanakan oleh dokter, yang mencatat dokter maksud saya. Jadi gejalanya apa aja, diagnosanya apa, resep obatnya diberikan apa, sama tindakannya ada apa. Kurang satu lagi, yaitu surat rujukan. Ada nggak surat rujukannya? Jadi dimasuk di kunjungan ketiga. Perekaman medis, karena saya punya entitas kunjungan, saya tadi sudah bilang semua data perekaman medis itu harus dicatat, harus direcord dalam database, karena ini data-data penting untuk melihat perjalanan medisnya seorang pasien. Data-data yang di dalam kunjungan jadinya nanti harus terrecord dalam sebuah namanya rekam medis. Jadi
di rekam medis data setiap kunjungan pasien. Jadi harus catat ketika pasien itu berkunjung ke vaskes itu, tindakan apa aja yang dilaksanakan, berat badannya berapa, suhu, gejala, diagnosa, resepnya apa, itu sudah dalam sebuah rekam medis. Jadi untuk rekam medis ada data setiap kunjungan dan nomor buku rekam medis. Jadi tadi saya bilang ada fisiknya, fisik buku rekam medis, dan ada sistemnya sendiri. Masih belum selesai, ada yang namanya entitas poli. Poli nanti ada nama poli, jenis penyakit apa aja, dokter kepala poli yang mengetahui poli itu siapa. Juga ada entitas dokter, ada atribut ID dokter, nama dokter, telepon, alamat, email, dan lain sebagainya. Petugas medis, NIP, alamat telepon, dan lain sebagainya. Admin hampir sama, bukan hampir sama persis dengan tugas medis. Transaksi pembayaran nanti ada tanggal transaksi pembayaran, nama pasien atau ID pasien, ada data pasien. Jadi nanti yang harus keluar adalah nama pasien sama ID pasien, petugas atau admin vaskesnya. Jadi yang di sini ketika ada struk pembayaran harus ada nama adminnya nanti, atau data adminnya, nomor kunjungannya, nomor kunjungan keberapa, ada nomor kunjungannya, detail pembayaran. Detailnya di sini ada 2 tindakannya bisa banyak, bisa 1 atau bisa nggak ada. Yang pasti ada biaya dokter. Ada surat rujukan, ada nomor surat rujukannya, nama pasien, keluhannya apa, diagnosa bener ya, cuma dibenerin sama PowerPoint-nya sendiri. Diagnosa, tempat rujukan atau rujukannya di tempat mana. Ada resep obat, nama resep, data resep sama aturan minum. Jadi data resep di sini tergantung nanti resepnya itu puyer atau non puyer. Kalau non puyer, nama resepnya misalkan obat batuk, data resepnya itu nama obatnya, nama obat plus nama obatnya aja. Kalau aturan minum nanti ada berapa miligram atau berapa sendok berapa kali sehari. Tapi kalau data resepnya itu hanya nama obat untuk yang non puyer atau non racian. Tapi kalau racian, detail resepnya ini berupa banyak obat dan satu obat itu ada berapa beratnya atau takarannya berapa. Ini hanya iseng karena tadi petugas medis sama admin medis sama datanya, saya jadikan satu sebagai pegawai, kemudian atributnya sama persis dengan di atas ada tambahan bagian. Jadi bagian nanti isinya ada petugas medis atau admin. Ini yang kurang. Saya minta kalian gak usah ngoding dulu, kalian mendesain dulu fiturnya bisa ngapain aja, fitur sistemnya bisa apa aja. Contoh di sini yang kurang di sini adalah menu awal itu adalah login. Loginnya nggak saya tampilkan, kelewatan. Jadi loginnya dulu, setelah login nanti ada admin, ada petugas medis, ada dokter. Jadi ada 3 buah role user, ada 3 buah aktor ngomong, 3 buah aktornya admin, aktornya petugas medis, sama aktornya dokter. Admin di sini punya
fitur yang paling banyak. Ada transaksi pembayaran, manage dokter, data pegawai, registrasi pasien baru, kemudian ada input kunjungan pasien, sama manage poli. Yang manage dan manage berarti di sini harus bisa input, update, delete, input, update, delete, input, update, delete. Kalau masih ingat alur sistemnya tadi, ketika pertama kali pasien akan dilayani oleh admin, jadi admin akan membuka fitur registrasi pasien baru. Setelah membuat registrasi pasien baru, dia akan melakukan pemetaan data rekam medis dengan pasien. Jadi satu pasien akan hanya mempunyai satu buah nomor rekam medis. Itu akan otomatis setelah registrasi selesai, setelah punya kartu pasien, akan otomatis nanti dia akan punya data rekam medis. Kenapa di sini saya bilang generate data rekam medis? Jadi langsung dipetakan sama sistem. Kemudian ada kunjungan pasien. Jadi kunjungan pasien yang awal setelah punya data ID pasien, punya data rekam medis, kemudian dia akan melakukan kunjungan pasien. Di sini ada masukkan adalah ID pasien, nama admin, tanggal kunjungan, dan lain-lain. Di sini sudah saya tulis apa aja. Yang agak beda transaksi pembayaran. Jadi nanti yang melakukan pembayaran di sistem itu adalah admin. Jadi admin nanti yang punya akses untuk mencetak bukti pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran, dicetak bukti pembayaran, dan kemudian akan otomatis juga dipetakan setelah bukti pembayarannya selesai, maka data kunjungan tadi akan masuk ke rekam medis. Jadi otomatis setelah didata semua, maka akan masuk ke rekam medis. Untuk admin ada petugas medisnya. Petugas medis nanti dia hanya bisa input data kunjungan untuk pemeriksaan awal yang didata ini. Untuk dokter ada lumayan banyak fiturnya. Jadi setelah pasien itu direkam data awalnya oleh petugas medis, kemudian dokter ada fiturnya, itu fitur input data kunjungan. Di input data kunjungannya ada banyak fiturnya lagi, ada fitur 1, 2, 3, 4. Fitur yang pertama, gejala yang timbul, diagnosa lagi apa, kemudian dia masuk resep obatnya jika ada, maka dia harus pilih puyernya apa, ada non puyer apa. Untuk non puyer langsung ditulis ini, ada nama obat, aturan minum, sama keterangan. Untuk puyer ada di bawah karena nggak cukup. Jadi puyer di sini ada nama puyer, aturan minum, keterangan, ada nama obat, sama berat obat. Jadi untuk puyer, misalkan puyernya puyer untuk batuk, jadi nama puyernya batuk, obat batuk, aturan minumnya 3 kali sehari, keterangannya harus habis. Nah, detailnya nanti harus diisikan lagi. Puyernya nanti komposisinya apa itu harus ada di sini. Jadi ada satu fitur lagi untuk mengisikan nama obat dan komposisinya berat obat. Untuk yang non puyer nggak perlu. Kemudian ada masih di fiturnya dokter, ada tindakan jika ada dan biayanya berapa, langsung ditentukan oleh dokternya. Kemudian ada surat rujukan jika ada nomor rujukan nama pasien dan sebagainya. Jadi tugas kalian berhenti sampai dengan di sini. Jadi nggak perlu ngoding dulu, nggak perlu buka desain database, rancanglah program kalian itu nanti bisanya apa,
dari fitur yang kalian bikin sendiri. Bikin sejelas-jelasnya. Dan tugas lagi, ini minggu ke-5, installah DBMS kalian. Untuk kelas saya di informatika install Oracle 11G kalau nggak salah. Untuk di kelas saya SI install Exam kalau nggak salah, MySQL. Bagian pertama saya akhiri. Bagian keduanya saya akan menunjukkan bagaimana cara berpikirnya saya dari requirement ini untuk menjadi sebuah IRD. Kalau ngerancangnya gampang, untuk neranginya itu susah, apalagi nggak ketemu langsung. Jadi saya masih cari cara bagaimana kalian nanti bisa gampang mengerti. Oke, sekian dulu. 30 menit. Jadi sekian dulu materinya. Jadi tugasnya, saya ulangi lagi, tugas kalian ada satu untuk memetakan fiturnya by narasi. Sudah dilakukan, diperbaiki lagi sejelas-jelas mungkin, dengan datanya apa aja, dengan alur sistemnya seperti apa. Jadi tugas pertama requirement by narasi. Yang kedua alur sistemnya, flowchart sistem. Poin nomor 3, bikin fitur, programnya bisa ngapain aja. Jadi yang tadi di slide 8 sama 9, sebelum masuk ke dokter atau petugas ataupun admin, seharusnya tadi awal saya kasih yaitu login. Agak berbeda mungkin kalau dosen-dosen yang lain pendekatannya dari DFD level 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kalau kuliah sama saya langsung dipetakan, langsung dibikin rancangan fiturnya seperti apa. Benernya sama aja, cuma saya nggak pernah dapat kuliahnya DFD, jadi saya nggak berani ngasih kalian. Dari sini insya Allah bisa. Jadi kalau kalian bingung bagaimana membuat sebuah desain database dari nol, maka bikinlah dulu fitur-fiturnya bisa apa aja. Jadi bikin fiturnya, aktornya siapa, ketika aktornya siapa, nanti masuk ke fitur-fitur apa aja yang diisi, nanti itu dijelaskan secara komplit. Insya Allah memudahkan kalian nanti ketika membuat sebuah IRD. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan masuk ke grup di chatting atau tinggalkan komentar. Oke, sekian, terima kasih.